Oke, kita akan membuat login. Pertama kita buat view ini dulu. View untuk login. Nih. Kalau buat view untuk login, pertama kan resource, view. Kita buat foldernya, folder login. Kalau bisa diawali huruf besar aja biar rapi. Nah, habis itu baru index. Index titik bullet titik php. Ini untuk login nih. Login. Nah, terus cara biar bisa nyambung ke sini, tentu di apa dia? Di web kan. Sekalian juga kita buat controller untuk loginnya. Ya, cara buat controllernya itu kan PHP artisan migrate migrate fresh. Hah? Mau gua apa? Controllernya Mac. Titik 2. bukan migrate Mac. Bukan, nggak ada migrate. Kan mau bikin controller ya? Ya, Mac controller lah. Iya. Mac titik 2 controller. aku dulu baru Baru Nama controller. Sama controller. cakep C-nya besar. Nggak harus besar juga, kecil juga bisa. controller baru. Baru nama. Tapi kalau nama controllernya ini harus besar ya, kalau gini dia harus besar. Controller pakai resource atau basic? Resource ya. Resource. Era ya. Nah, berbuat. Nah, saya buat. Pertama kita buat copy yang dari sini. Ini tuh login. Ini dia. Nih. Karena ini login, ini apa nih? Ini welcome. Dashboard. Ini kosong aja karena nanti login kan. Nah, baru kita panggil controllernya. Login controller. Nah, ini juga dipanggil juga. Cara panggil ini kalau pakai Visual Studio Code tinggal gini aja. Oh, udah nih, otomatis. Udah masuk. Udah masuk di otomatis kan. Nah, Jadi baru kalau belum ada tambahin aja gitu. baru gini, baru return view, tampilkan login calonnya, login titik index. Kalau ada garis berarti ini benar. Biarkan di sini, terus lagi. Nah, login kan. Nah, baru kita membuat tampil loginnya, usernya. Login berubah nih. Nah, kalau kita bawa satu halaman login. Nah, seperti biasa kita akan membuat from-nya. From actionnya apa? Nama. Login kan? Email. Ini dia kalau login. Host login. Tuh, karena ini kan menggunakan localhost kan. Kalau menggunakan localhost, kalau menggunakan ini dia nggak bisa dong. Dia akan pergi ke apa dia? Mundur dia ke sini nanti. Sini nanti. Nah, gini dia nanti. Lagi gini dia. Apa namanya itu? Apa skripnya? URL asset ini dia. Ini mungkin. Ini dia. Ini ke sini. Karena kan ini apa? Rootnya ini kan. Slash saja. Selesai. Ya kan slash nih. Kalau buat login dia login dia. Disesuaiin aja. Karena kan Kalau kita bikin- karena kan login kan. Kalau login kan pasti di awal dengan ini.
Cuma kalau mau otomatis nih, kayak contohnya ini ya, ke satu kan, dia kan otomatis ya, kayak login, ya kan? Cara buat kayak gini, pertama kita buat dulu ini nih ya di webnya. Ini cerai lagi, biar bisa auto terarahkan. Gini. Nah ini dia, ini ke sini, dia akan ada turn view langsung ke apa? Ke login, titik, index, ini dihapus. Ini login. Nah, dia kan otomatis dia, coba ya. Masih ya. Kita refresh dulu. Enggak ada tune redirect ya. Tune redirect, diarahkan dia ke sini. Nah, coba tes lagi. Nah, login kan? Jadi pas kayak sama kayak apa, buka kayak sikulinya, halaman sikuli loginnya. Kan langsung nampil ke ini kan. Kalau kita nampil kayak ini aja kan, dia kan nampil otomatis gini dia. Nah, sama kayak gini caranya. Kalau gini kan, terus lagi dia kan masuk ke login. Dah, baru kita masuk di ke controllernya, langsung ke login kan. Dah, habis itu baru kita desain. Pertama apa? Nama apa ya? Tokennya SCRF. CSRF. Nah, habis itu input apa? Label. Label username. Nah, Type. pergi jarak kira deh. Dah, apa lagi? Placeholdernya? Input. Ya ini apa tipenya? Input. Placeholdernya enggak mungkin. Teks. Hah? Placeholder Placeholder apa? untuk username biar Oh, biar nampak itunya. Oke, di sini kita buat placeholder namanya. Placeholder username. Dah, ada kan, nampak kan? Bayang-bayangan nih kan? Biar tahu dia suruh masukkan username. Kita buat name-nya. Ini name-nya namanya username. Nah, terus kita spasikan lagi. Cara spasinya pakai BR. Copy aja yang tadi, terus paste. Nah, oke, ini dia kan. Ini apa? Password. Ini password. Nah, kalau password nih, tipenya itu jangan teks, tipenya tipe password. Biar dia bintang-bintang dia. Masih belum lagi. Apa? Password apa? Emang ada type passwordnya? Nih, tipe password. Biar yang keluar bintang-bintang. Ini dia. Biar terjaga dia. Ini jangan pakai placeholder. Coba pakai placeholder. Ini password nih. Password. Name-nya password. Kalau ini paham kan name-nya kan? Nah, habis itu setelah ini baru kita buat apa? Buttonnya. Button submit, button tipe submit. Nah, ini login. Nah, nanti setelah di login dia akan mengarahkan ke store harusnya. storage. Ya, store. Coba kita tes dulu. Benar apa enggak terpanggil? Nah, kita tes dulu. Coba masuk ke mana? Benar nggak masuk? Nggak masuk, tidak. Kenapa tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Oh, karena ini slash, seharusnya di login. Nah, karena kan login kan? Di situ login. Ini kan Tapi kalau di sini slash. kalau sini kan apa? Kalau slash saja dia kan redirect ke login, pindah login sini. Login ini akan lagi ke login controller, dia akan menampilkan file index tadi kan.
Nah, file index tadi kita aset login, dia harusnya perginya, Oke, salah login. dia harusnya pergi ke sini dia. Oh, masih salah dia. Sama salah. Nah, benar kan? Berarti masuk. Nah, kalau sudah masuk, berarti ini udah aman nih dah. Pertama kita buat database dulu. Database loginnya. Login ini sebenarnya udah dibuat sih database untuk usernya. Ini dia. Bawaan dari Laravel lah. Nih, User. ya, coba tengok isinya. Kita harus isi dulu isi tabelnya. Diisi. Ya, kalau nggak mau diisi tuh bikin juga apa view-nya daftar, view daftar. Tapi nggak usah, kita kan cuma buat login aja. Kita buat akunnya dulu. Kita ke sini. Ini pakai DB perdagangan, DB perdagangan. Berarti ini berarti. Nah, kita akan memanggil usernya. Mana usernya? Buat table baru enggak? Gak usah. Kalau Raff ini kalau pakai migration udah ada langsung dibuatin. Oh, yang user tuh. Ada user. Ada usernya. Nah. Ini kan DB perdagangan. Ini kita pakailah biar nggak bentrok. DB perdagangan, DB perdagangan. Coba kita migration dulu. DB artisan, migrate, Titik 2. apa? Fresh Sheet. Fresh aja bisa. Baru lah. Ini ya nih, ini harus kita hapus nih. Cara put database-nya gimana? Gini juga. Kita hapus dulu database-nya. DB ini kan? Pakai yang pakai R. Perdagangan. Nah, kita hapus secara paksa. Baru kita refresh. Nah, berarti dia hilang ya. Coba kita buat database dulu. Yang di Yang nih, ini beda nih, luar konteks nih. bikin baru. Iya. Apa ini maksudnya? DB apa? DB jual lah ya. Nah, namanya DB jual. Ini disesuaikan aja. Pada saya kita tes lagi. Oke, sukses. Ini besar kan? So, pertama kita isi dulu datanya. Jangan isi di sini kalau kalian pakai migration, jangan isi di sini. Terus Karena ini ada passwordnya nih verifikasinya apa kan nggak error, dia pakai hash, dia hash itu berarti di enkripsi kan. Tahu enkripsi? Terenkripsi Dan dia. data tuh diacaknya Diacak. kayak 1 2 3, tapi ketika masuk database dia gini dia. Otomatis ya. Nanti kita coba nanti. Tapi lebih aman gitu ya. Ya, kalau kalian ini, kalau kalian pakai migration, buat dulu di sini. Ini ada contohnya nih ya. Udah disediakan. Kami standar. Udah gini. Nah.
Pertama kita buat user di dalam user kan. Di dalam user kan ada ID nggak usah. Yang kita bikin itu cuma nama, name, email, sama password. Nih. Password. Nih, pakai apa yang fungsinya bcrypt. Bcrypt ini artinya bakalan otomatis dienkripsikan. Enkripsikan passwordnya ini. Contohnya 1346. Nah, name gampang aja. Ya, name inilah di Andri Yubison, baru emailnya 2000@gmail.com. Harus ada @-nya ya, karena kan email kan. Dah. Titiknya. Titik mana? .com-nya lu? Oh ya, titik com. Dah. Passwordnya 123. Dah. Baru kita tes lagi. Itu passwordnya itu bisa campur huruf juga. Bisa. Nah, cobalah. 123 saja. Tergantung kondisi juga nanti. Nah, kita refresh. Cing. Nah, ini kan dienkripsi kan? Iya. Nah, ini dia, panjang lah. Ini ada. Makanya kalau misalnya password ini, kalau buat database-nya, mana dia database password di sini, dia harus pakai tipe datanya string. Kalau bisa ya tipe datanya string atau varchar. Panjang datanya kalau bisa 255. Karena ketika dienkripsi dia bakalan panjang nih. Biar gak error. Nah, sekarang baru kita coba buat loginnya. Dan nanti setelah ini udah kan, baru kita masuk ke dalam controllernya. Nah, kalau controller ini di Laravel dia udah disediakan dah cara buatnya. Tinggal copy aja lagi. Dokumentasi. Ya, di dokumentasi. Buka aja nih. Login. Ini dia. Security authentication. Aku pilih nih. Ini dia nih. Ini kita copy. Nah, baru kita paste. Ya. Yang currency ini setelah bebas variabelnya. Bebas variabelnya. Nanti requestnya tadi langsung divalidasi dari sini. Yang email ini kita ambil dari sini. Username. Ini username. Nah, kalau ini baru password sesuai dengan ini. Password. Arti require sama ini kan cuma username, jadi nggak perlu pakai email loh. Require ini berarti dia harus diisi. Kalau nggak diisi dia bakal nggak jalan nih dah. Nggak bisa dulu kan. Security ini sih, ini security-nya. Password ini harus diisi nih, harus melatih ini. Nanti setelah melatih ini baru apa? Jika authentication ini attempt ini function ya, function dari isi dari sini ya. Maka request dia akan membuat session. Regenerate tahu kan? Ngapain? Membuat regenerate ya, bahasa Inggrisnya apa artinya itu? Bergenerasi. Ya, bergenerasi artinya membuat session baru dari request tersebut, lalu baru return direct ke Dashboard. ya sini. Kita kan bakalan pergi ke dashboard. Nah, berarti dashboard, pergi ke dashboard sini. Ini dia beramal Sukses. Nah, jika dia tidak melewati sini arti gagal, dia akan return back kembali ke login sambil membawa pesan error dengan variabel yang namanya email. Contoh email nih, email Anda tidak terbaca. Nah, only input email. Ini abaikan aja. Kita coba. Error nih, mana lagi nih? Titik koma kayak ini.
Oh ini ada 2. Dah, coba lagi. Username nya. Apa username nya? Di Nama tuh. Dia Andrew Wilson. Kalau udah Itu apa nama dia serem. pakai R aja deh, sambungin aja itu data ke database dia. Jadi tinggal pilih tiga aja nanti buka. Oke, kita buat Passwordnya baru nanti Oke, ikut sendiri. kita buat username ya. Username kita belum kita buat nih. Buat aja username sini. Table string username. Dah. Kalau bisa kita kasih unik. Hanya satu orang aja mengisi satu username. Dah, baru kita buat database header-nya. Kan ada name. Kita buat username-nya. Username juga. Iya. Nah, nanti ada 12. Nah, baru kita migration lagi. Dah, kita cek lagi. Oke, berarti ini username ya. Passwordnya juga berubah ya, enkripsinya. Ya karena ke enkripsi. Tapi tetap sama dia. Ini dia passwordnya. Tapi tetap bisa dia kan. Tetap bisa dia. Sekarang kita paham ini. Tahu apal nih password kita yang kita buat. Dah, kita coba lagi. Nah, kontrolernya kita ubah juga. Karena kan ini username kan, username. Ini kenapa error? Outnya ini kita harus panggil juga di sini. Ini cara panggil out ini dia. Authentication. Baru kita panggil di sini. Dah. Habis itu baru kita coba. Dah, ini kayak ini. Passwordnya HD 123. 123. Dah, login. Terus ini lagi masalahnya. Ketika di login dia akan bisa masuk ini lagi. Oh iya. Iya. Terus ini bisa dekat dia masuk ke dashboard. Nah, seharusnya dia nggak boleh. Mana? Seharusnya dia nggak boleh kan? Harusnya login dulu baru. Ya caranya pakai middleware. Namanya ada middleware namanya. Ketika dia login, dalam login nih, dia akan masuk sebagai questnya. Questnya tahu kan? Samaran gitulah orang-orang baru. Tahu. Ketika dia masuk dashboard, dia harus login dulu dengan middleware-nya out. Oh. Ya. Ini dia. Coba untuk dashboard ya. Kita tes lagi. Error deh. Tengok dia. Aku tekan ini. Dia masuk ke home dia kan. Nah, ini kita atur dulu. Aturnya ini di apa, di kalau nggak salah di apa, di root service provider nih home nya. Seharusnya ini nggak aku root gini tuh, dia harus ke slash dia. Ini diatur juga. Ini kan secara default kan dia pergi ke home kan. Kita atur aja karena home kita nih bukan home kita kan ini cuma slash saja. Ini aja. Ya, coba tes lagi. Coba kita hapus tuh cache-nya. Nah, kita coba lagi. Coba kita masuk ke sini, ke dashboard. Bisa nggak? Dah, ini error baru lagi. Error loginnya tidak definition. Berarti ini di sini lagi. Kita harus kasih middleware out. Kita harus pakai apa nih? Nama login. Coba tes lagi.
lupa juga nih. Oh ya, namanya login atau ini nih. Kalau cara mengatasi error yang gini, ini errornya nih, root login ini dia. Dalam sini kita kasih namanya login. Kalau kalian buat login, jangan pakai resource ya, pakai basic aja. Kalau resource tuh dia hanya berguna ketika crowd tambah, hapus ya kan data kan. Kalau login kan cuman itu aja, login aja. Nggak nambah data. Oke, kita hapus lagi ya controllernya login. Maka dia nggak terbaca name itu, maka dia error gitu dia. Soalnya bakalan terbaca dia. Pakai basic dia. Itu gunanya ada basic. Kita hapus saja. Hapus, kita buat lagi. PHP Artisan Mac controller controller. Dah. Jadi bisa harus pakai basic dulu. Iya, harus pakai basic karena resource itu gunanya untuk mainnya crowd. Nggak berhubungan dengan data. Dah, ini pakai copy nih. Karena akan niget nih. Udah, kita panggil login. Ya. Ada baru lagi kan? Ya, sama kita tadi. Ini login kan? Nah, kita akan menampilkan untuk login public function index return view foldernya login ke file index. Kita nampilkan ya. Nah, kita seluruh. Nah, habis itu kita akan membuat fungsinya authentication. Ya, kita buat fungsinya. Copy aja ini. Langsung. Ya. Berarti dia fungsinya authentication juga. Harus itu dia kayaknya mungkin. Kayaknya itu dia. Nah, copy aja sini. Dah. Outnya error, kita panggil nih outnya. Panggil out di sini. Copy ini. Dah. Baru kita paste. Oke, sekarang kita coba. Maksudnya apa? 1, 2, 3. Bisa dong. Apa errornya? Ya. Karena dia manggil email.
Ini email, sana kita ganti Oh, username. username. Itunya username juga. Iya, Itu. apa saja Gak usah dikasih. bisa dikasih. Ini security sih. Ini juga arahkannya ke dashboard. Dah, mari kita tes lagi. Mari kita coba. Kita coba. Maksudnya ini 1, 2, 3. Bisa. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Karena Cek lagi ya. Ini username, sesuaikan name-nya. Username, Username. password. Oke, authentication-nya sini. Ini. Coba kita tes panggilnya. Masuk nggak ke sini dia? Kita tahu ini nggak masuk. Kita BD dulu, Fardam tes dulu ya, masuk apa enggak? Oh, ini nggak masuk loh. Ini nggak masuk loh. Kenapa kita masuk? Kenapa masuk? Karena kita belum buat postnya. Kita nggak pakai restore loh. Kita kan pakai basic. Kalau pakai basic kita panggil dulu postnya. Karena kan tipe datanya post kan. Ini kan post nih. Nah, kita buat dulu. Karena kan basic manual. root. Copy aja. Di sini. Cuma kita ganti jadi post, jangan get. Oh, dan ini otomatisnya. Nah, login. Root dengan tip fungsi metodenya post, login, dia akan pergi ke login controller dengan kelas, dia akan pergi ke function authenticate ya authenticate. Coba kita tes lagi. Tes lagi. Nah, masuk kan? Masuk. Nah, baru kita ke sini. Masuk. Nah, coba kita tes lagi. Coba passwordnya salah. Kalau salah. Nah, mas pergi lagi kan? Balik lagi dia. Loginnya. Cek kalau benar. Tuh, nomor besar nih. Kalau benar dia akan masuk ke dashboard. Nah, cuman masalahnya ini dia. Ini bisa diakses dia. Tetap bisa diakses. Ini sama aja ya enggak buat loginnya. Iya, sama aja bisa di. Bisa dihack. Penting ada loginnya. Waktu login ke pacar. Ini Pak, login. Ini login Dah. Pak. Coba lihat kan lagi katanya. Coba lihat lagi. Coba login. Nah, caranya ini dia rupanya. Iya. Ini middleware guys. Ini dulu copy dah. Ini bahasa ini guys. Kita kasih keamanan. Apa dikasih kamarnya? Oh, yang biasa itu Ya ya. pakai guys. Ini guys. Guys ini kan apa? Hanya orang biasa. Tamu. Ini namanya login, nomor bisa dia dengan apa middleware-nya guys. Ini juga ini middleware ini outnya artinya dia harus login dulu baru bisa masuk ini. Kalau dia dipaksanya masuk sini dia akan otomatis balik lagi ke login. Coba kita tes lagi. Misalnya udah login nih dah. Coba kita hapus dulu cookie-nya. Kita hapus dulu. Ini dia. Kita hapus nih. Ini kan token kita yang buat nih, Laravel Session. Kita hapus dulu. Udah hapus dulu baru bisa orang ini. Iya, kita hapus. Ini kita hapus. Dah. Coba kita tes masuk ke apa dashboard. Oke, nggak bisa kan? Nggak bisa deh kan? Nih, Coba ulang lagi. bisa kan? Ini dashboard kan? Kita ke ntar di sini masuk nih.
Oh, tidak bisa. Tetap dilarang login. Cuman di barang dia bisa masuk. Barang. Jadi maunya kayak gimana? Gampang. Ini aja kita buat. Itu kita buat. Ini kita buat semua kita buat ini Oh, maksudnya untuk kita- perkalian. Cuman ya get ya. Get ini bisa diakses. Kalau pos ini cuman prosesnya aja, logikanya aja. Oh, kalau pos nggak apa-apa, kalau yang Apa? get aja. Ini proses. Kalau bisa semua boleh juga, biar aman, semua aman kan. Kalau yang resource. Laser juga sama. Ya lagi juga. perkalian kan cuma untuk ini aja. Nih kita apain semuanya. Nah, kalau bisa semuanya aja. Semuanya aja. Semuanya. Ini semuanya. Satuan. Ini Satuan. tuh. Ini harus titik satu. Oh, itu dia rupanya. Dah, ayo kita. Supaya dia nggak bisa di. Jangan bisa masuk. Akses. Tidak bisa deker. Nah, dipaksa kan? Oh, balik lagi. Oh, mau dia. Nah, lagi satuan. Satuan. Tak mau. Tetap kalau login dia harus login. Harus login. Ya, apa passwordnya salah? Nggak mau. Mau. Kita harus tahu passwordnya. Oh, oke, 1, 2, 3. Mau. Masih ke satuan nih. Kenapa? Satuan. Karena tadi kita habis dari. Karena dia mungkin apa kan dicoba-coba semua ya kan? Iya. Itu sih salah satu kelemahan kayaknya. Nah, ini masalah error ya. Coba ulang lagi. Itu kan cuma itu kan cuma testing. Harusnya dia di itu kan di menu. Coba lagi kita hapus lagi. Kita hapus sessionnya. Dah. Kesatuan kan? Karena session kita hapus, dia kan balik lagi ke login. Sessionnya kita hapus. Kita coba lagi. Coba 3. Session kan aku saat bukan kemasan login lagi. Oke, berarti ada aneh berarti. Ada yang aneh. Apa ini? Kenapa dia itu satuan? Kita tengok di ini sini dah. Apa dia satuan? Sana ke dashboard. Oh, dashboard. Dashboard. Iya, Dashboard. Iya kan dashboard. Coba kita hapus lagi. Oh ya, logoutnya kita buat dulu lah. Di clear. Logoutnya, logonya. Coba kita buat dulu lah di sini untuk keluar. Kita buatnya di welcome. Nih, kita ke tombol logout. Ini logout untuk keluar. Nih keluar ya. Tapi dia pakai ini dia. Kalau cara membuat nih logout ini berkeluar deh kan. Tengok di sini di Laravel juga ada dikasihnya. Udah ada juga. Udah ada dikasihnya. Nah nih login out. Ini kita copy aja. Tinggal copy. Nah, copy lalu paste sininya. Nah dia controllernya. Dah logout ya. Out, logout, request sessionnya invalid kan, request dari sessionnya tokennya itu dia dihapus dibawa ulang lagi, terus redirect ke slashnya saja, artinya ke login. Ke loginnya. Cuman ini apa lagi diarahkan dia, berarti kita membuat lagi apa nih getnya. Tapi ini out dia. Ini namanya logout. Ini di sini dia kita panggil nih logout. Ini logout. Nah ini kan logout kan. Di sini di welcome kan ada logout. Ini kita balik. Dah. Coba kita tes. Ketika di logout dia akan pergi ke error dah. Apa bisa error? Oh, respon middleware-nya kayak ini. Berarti ini jangan pakai quest kayak enak. Coba kita hapus ini.
Nah, login dia kan. Coba tulis lagi. Ya. Udah ya, Harus balik lagi. tulis lagi. Login. Masuk das. Nah, coba gini. Balik deh kan, balik lagi kan. Iya. Dia mau masuk login nggak bisa dong. Ini nggak tahu dari apa. Tapi ini nggak masalah juga dong. Yang penting dia kalau udah login dia nggak bisa balik ke login, dia harus logout dulu. Harus login. Hmm. Dia nggak kembali ke login lagi ya. Ya, Nggak mau tuh semua. Harus login. Nggak perlu kalau misalkan ini lagi. coba pakai ini. Interval login. Oh, name-nya kita lupa buat. Oh, name-nya. Kalau misalnya ada quest, dia harus pakai name-nya juga. Nih, Nem kan Gimana? username tuh nggak sama. enggak. Name ini arti login. Ketika dia masuk ke dalam quest, dia otomatis pergi ke login. Kembali dia, coba lagi dia saja. Udah setengah 5 woi. Kalau ini Bentar lagi. Biar aja. Nah, ini mana ruangannya? Ada 4 paling pojok. Apa dong? Oh. Kita hapus cookie lagi. Ini masih record. Masih. Masih. Error. Apa error? Ya, kenapa error? Gara-gara dikasih namanya tadi. Ya mungkin. Kalau enggak, Ya, Kalau nggak dikasih namanya, ya. bisa. Coba tidak dikasih apapun. gitu aja. Karena kan dia bakal mengarahkan ke sini juga kan. Iya. Tadi tuh yang dikasih nama itu untuk apa? Biar ketika balik lagi ke login dia. Tapi kalau nggak dikasih itu juga nggak apa-apa. Jadi harus dikasih dia. Balik kemana kata dia? yang login tadi. Ini kan otomatis pergi sini dia ke login. Itu cuma kan katanya. Coba terus lagi. Nah, kita log out. Kan balik ke Harusnya ke login. Udah login. Nah, ini orang iseng lagi satuan. Dia mau hacker kan? Oh, tidak bisa. Oh, bisa. Oke, dashboard. Tidak Oh, tidak bisa. bisa. Dan orang mau apa? Salah password kan? Nggak bisa masuk. Tidak bisa. Dah. Lagi. Sudah. Dah. Udah, Kalau itu kalau aja. login udah. Kalau login itu. Nah, register. Register kayaknya ada salah yang bisa pakai Google input ya. apalagi itu register beda sama ini. apa lagi? Ikut lagi lah. Record lagi. Kan kan. Nah, ini template login. Kita dulu. Ini pakai Gmail, masuk Gmail. Masuk email. Kayak free tick. Dah. Kita download. Nah, template tadi kita masukkan dalam kode kita. File kita di Docs, Mana dia? project. Tadi kan di Laravel Sasa tadi. Masuk ke dalam public. Ya, ke public. Kita buat ini namanya Folder baru ya. dis saja. This. Dis atau library boleh juga. Library arti dari luar. Hah? File-file dari luar kayak template-template di sini kita letak semua. Oh. Library ini Kayak login. foto-foto gitu juga. Ya foto beda lagi tuh. Ini kan file-file dari luar.
Kalau mau foto-foto buat lagi apa IMAX Oh, itu di luar di luarnya library. Oh, di luar Library itu yang dari luar, file-file dari luar. Kita ekstrak dulu. Ini kan atau tak salah Rafi itu Rafi Sasa. Oh ini dia. Nih kita ekstrak dulu. Nah, setelah diekstrak Bentar aku cek sana ntar aja. Cek sana nomor 1. kita hanya mengambil ini kita post. Oh, itu yang Nggak tahu dong. Yang penting ini kita ambil. nanti itu aja. Ya namanya kita rapikan. Ini login. Login. Ya. Dah. Pertama ini biarin aja. Yang kita ambil cuma ini aja indeks. Indeksnya. Ya strip index. Ini bakal kita curi. Bakal kita pakai. Nah, kita buka ini di Visual Studio Code kita. Ini kita hapus dulu enggak? Ya punya apa? Nah, kita buka ini di Visual Studio Code. Copy paste. Nah, masukkan ke file indeks tadi, indeks login. Indeks login. Mana dia? Ini kan? Nah, Indeks blend. Paste ke sini. Masukin ke. di sini. Oke. Nah. Jadi yang tadi dihapus. Gampang ya, gampang. Tinggal ada yang diganti. Ini sesuaikan pakai ini dia. Aku lupa yang ini ya. Ini yang harus selalu pakai ini. Kalau pakai localhost, Balik lagi dia bilang. kita mau nambahkan dulu kan, force ini. Nah, Bentar lagi. baru kita copy ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ambilkan. Nah, ini kan letaknya di apa nih? Bukan di dalam library kan? Bukan. Ini semua file-file ini kan? Di luar. Apa namanya, library ya? Nah, library berarti di dalam Taruh di. lib Oh, masukin ke dalam library. ya, kita panggil ya. Udah, kita kopikan lagi sini. Ini sini, nah, ini sini dia. Nah, ini ke sini. Oke, ini Tapi yang tadi awal kita buat yang aja itu dihapus ganti sama ini. ya. Ya. Indeks yang di indeksnya tadi. Ini ya, kita sesuaikan lagi. Capek. Di dulu enggak. Kita di sini. Di sini. Di sini. Nah. Oh ya, kayaknya di dalam library ada login lah. Mana dia? Library. Oh ya, login Pak. Baru file-file ini. Ada fonts. Oh, ada login. Di dalam library ada login. N-nya huruf besar. Ini login. Dah. Kecil berarti ya. Ini login. Coba kita lihat perubahannya. Oh, masih gini ya. Belum lagi. Belum bagus di tampilannya. Dah, kita coba lagi. Ini login nih. Login. Kita lihat lagi perubahannya. Dah. Berubah deh kan, sensor kan. Ini juga library login di sini aja. Dah. Ini ke sini. Ini juga. Jadi nanti semua image itu kita masukkan ke dalam itu juga. Ini memang Library. iya. Emang dari si itu kan ada Ini situ ya. kan ini tadi Iya, iya.
cing. Dah. Mbak-mbak. Hmm? Mbak-mbaknya mau muncul. Ya muncul nih kan. Iya, mestinya Apa lagi? bisa diubah kan. Udah semua ya kan. Yang ini Kayak, yang yang JavaScript. login with Facebook, Twitter, yang lain itu kan tergantung kita kan. Kita hapus apa? Bisa aja. Dihapus aja yang lagi Iya, gitu. karena kan kita nggak pakai itu. Apanya? Yang ada login with Twitter, Facebook. Oh bisa Iya. ya. Bisa dihapus. Atau nggak biar aja, biar aja gaya. Jangan Tapi dihapus. diklik nggak bisa. Biar aja. Tapi kalau diklik nggak bisa. Kan Itu apanya tuh? Oh, Itu itu apa? dihapus. JavaScript-nya. Oh, Iya, iya. Nah, baru sini. Gini ya kalau main template. Copy sebenarnya sih di sini. Copy sama. Tinggal set. Set. Nah, udah kan. Oke, sudah. Coba masuk. Oh, belum lagi. Ini belum kita sesuaikan. Itu tulisan-tulisannya belum diedit. Apa tulisan apa? Ada tuh di atasnya. Ini login. Apanya? Apanya? Ini bisa dihilangin. Mau hilang ini? Bisa. Bisa. Berarti Tinggal hapus. dari Tinggal or, dihapus Iya, aja. iya, dari codingannya. dari sini. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Di Udah lama. Ini Udah. belum lagi. Dah. Udah. Terus lagi sesuaikan aja ini. Ini juga from actionnya lagi. Coba ini sini from action kan login. Ini kan kayak biasa nih. Iya. Panggil aja token dulu SJ. Nah, ini username, name-nya tadi apa? Username-nya. Iya. Username juga kan? Username, Password juga. name, Dia ini password. sesuai di database. Ya, inti name aja ya, enggak sesuai sih. Kalau biasa sih tetap bisa dia beri enggak. Dah intinya aja. Dah siap. Dah nanti dit 1 2 3 login. Nah, Oh. dah kan? Kalau main template kan, Tinggal masukin itu aja. Terus sesuaikan dah sama siap. Udah nih. Dah siap kalau login. Oh, udah selesai. Udah. Udah, bisa kan? Logika kan kita dapat logika. Template ini dia tinggal saset aja. Oke. Ini kan salah passwordnya. Salah password nggak bisa masuk. Bisa masuk. 1 2 3 Login. login. Logout. Udah mau ini template ini lagi. Iya. Ini enggak usah semuanya. Kayak ini aja. Ada masuk. Masuk dia. Oh, ya udah ini aja lah. Ini dia.